Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Mita Kaila Maensarani dengan NIM 2023 011053 dari kelas AKTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Berikut ini merupakan video penjelasannya. Baik, terkait jawaban dari soal pertama ini, jadi penyebab utama kegagalan manajemen risiko ini biasanya tuh berakar pada ketidakintegrasian proses manajemen risiko dengan aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, banyak perusahaan hanya menjalankan manajemen risiko sebagai persyaratan administratif saja, bukan sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang strategis. Padahal prinsip ISO 31000 ini menekankan bahwa manajemen risiko itu harus terintegrasi, dinamis, inklusif, dan juga berbasis informasi terbaik. Nah, ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan, risiko yang sebenarnya sudah teridentifikasi itu tidak direspon secara memadai. Selain itu, perusahaan itu seringkali gagal melakukan pemantauan dan tinjauan secara berkelanjutan. Nah, risiko itu bersifat dinamis sehingga tanpa pembaruan yang rutin, strategi mitigasi yang awalnya itu relevan dapat menjadi usang dan tidak efektif. Lalu juga terdapat hambatan lainnya yang muncul dari budaya organisasi yang pasif, di mana karyawan itu enggan melaporkan potensi risiko atau kejadian kecil, sehingga perusahaan itu bisa kehilangan peluang untuk mencegah masalah yang lebih besar. Nah, kombinasi dari faktor-faktor ini itu bisa membuat proses manajemen risiko itu hanya berjalan di atas kertas saja dan tidak memberi perlindungan nyata bagi organisasi. Lalu kalau kita bahas kegagalan manajemen risiko, sebenarnya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal saja, tapi merupakan gabungan dari beberapa aspek. Nah, ketidaktahuan ini dapat menjadi salah satu penyebab, terutama ketika perusahaan itu tidak memiliki sumber daya manusia yang memahami namanya metode identifikasi, analisis, dan juga evaluasi risiko secara komprehensif. Namun, faktor yang jauh lebih dominan adalah kurangnya komitmen manajemen puncak memang dalam menempatkan manajemen risiko sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan. Oke, kalau kita bahas salah satu contoh nyata kegagalan manajemen risiko di Indonesia, itu kita bisa ambil dari kasus kepailitan dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang resmi dinyatakan pailit pada Oktober 2024. Nah, Sritex ini mengalami keruntuhan akibat lemahnya pengelolaan risiko strategis, finansial, dan juga operasional. Nah, perusahaan dalam hal ini tuh melakukan ekspansi agresif, tapi tanpa adanya analisis mendalam terhadap kondisi pasar global, sehingga ketika adanya pandemi COVID-19 yang memukul permintaan ekspor, Sritex ini tidak memiliki rencana mitigasi maupun penyesuaian kapasitas produksi. Nah, selain itu, ekspansi yang dibiayai oleh hutang besar, nah beban utangnya juga melebihi sekitar 25-29 triliun rupiah, akhirnya tidak dapat ditanggung. Terlebih lagi karena perusahaan ini lagi-lagi tidak menyiapkan strategi dari perlindungan nilai tersebut. Nah, jika kita kaitkan dengan prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000, ada beberapa prinsip yang diabaikan dari Sritex. Antara lain kita akan bahas yang pertama, yaitu ada yang namanya prinsip terintegrasi. Nah, manajemen risiko ini tidak menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang strategis. Keputusan ekspansi skala besar itu dilakukan tanpa mempertimbangkan data risiko pasar global maupun kemampuan keuangan dari jangka panjang, sehingga dalam hal ini prinsip terintegrasi itu diabaikan. Lalu yang kedua, prinsip terstruktur dan juga komprehensif, karena tidak terdapat analisis risiko yang mendalam terhadap beban utang dari valuta asing. Nah, lalu juga volatilitas permintaan ekspor serta potensi dari gangguan rantai pasok. Nah, manajemen risiko dalam hal ini hanya berjalan secara parsial saja karena tidak menyeluruh. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip dinamis. Nah, Sritex ini tidak meninjau ulang dari peta risiko saat pandemi melanda. Nah, perubahan drastis pada pasar tekstil global ini tidak direspons dengan penyesuaian kapasitas, efisiensi operasional, ataupun diversifikasi produk. Nah, lalu yang keempat, prinsip menggunakan informasi terbaik. Nah, dalam hal ini, perusahaan tetap mempertahankan strategi ekspansi dan juga produksi penuh
Meskipun indikator dari makroekonomi menunjukkan risiko penurunan permintaan dan juga tekanan likuiditas yang semakin meningkat pada saat itu. Lalu yang terakhir, ada yang namanya prinsip peningkatan berkelanjutan. Karena dalam hal ini Sritex itu tidak ada upaya untuk membangun sistem Business Continuity Plan atau BCP, sehingga perusahaan itu tidak siap menghadapi krisis berulang seperti gangguan rantai pasok dan juga penurunan dari arus kas. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.